Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih dimanapun saat ini berada? Saya Refren Muhammad Paulus yang tamunan sungguh bersyukur boleh kembali berjumpa dengan seluruh saudaraku pencinta channel YouTube Refren Muhammad Paulus Tambunan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya baru merapat dari Kepulauan Karimun setelah melakukan pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana untuk melakukan konsolidasi bagaimana kita akan terus bergerak memajukan pelayanan dan terus melayani setiap jiwa-jiwa dan menyatakan tahun rahmat Tuhan kepada semua orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan suatu bagian firman Tuhan yang berkata begini, saudaraku. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, ini saya memakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mendengar kalian mendengar aku, orang yang menolak kalian menolak aku, dan orang yang menolak aku juga menolak dia yang mengutus aku. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat munculnya antikris. Hari-hari ini kita melihat dan mendengar munculnya pengajaran bidat. Hari-hari ini kita melihat dan mendengar munculnya pengajaran Wanes yang kembali bergerak semakin masif dan luar biasa. Wanes sudah ada lebih dari 1000 tahun. Ajaran bidat sudah ada sejak Yesus menyatakan dirinya di dunia. Bahkan ajaran antikris lahir sudah sejak gereja mula-mula ada. Untuk itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu jika ada orang-orang yang mengaku sebagai pendeta, orang pintar, orang hebat, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak Yesus sebagai gembala, Yesus sebagai pribadi Tuhan. Karena mereka adalah memang sudah dikhususkan untuk dibinasakan pada akhirnya nanti. Karena mereka memang orang-orang yang mengajarkan bidat, orang-orang yang mengajarkan Wanes, orang-orang yang mengajarkan penolakan terhadap Tuhan Yesus, dan mereka adalah antikristus itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jelas firman ini berkata dalam Lukas 10 ayat 16 ini, kalau ada orang-orang yang menolak kehadiran kita, memberitakan pribadi Yesus, sesungguhnya mereka sedang tidak menolak kita, tapi menolak Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ingin menyatakan dirinya kepada mereka dan menyelamatkan mereka. Bahkan mereka juga di saat menolak kita, menolak Yesus, mereka juga sedang menolak Bapa yang mengutus Yesus. Nah, jadi ini menarik saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi Wanes menolak tentang Trinitas. Sesungguhnya di saat mereka menolak Yesus sebagai pribadi Tuhan dan Juru Selamat, mereka sedang menolak Bapa itu sendiri. Terlebih antikris, kita tahu betul bahwa mereka pasti menolak pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ajaran-ajaran bidat penyesat muncul dengan berbagai macam cara dan rupa-rupa. Untuk itu saya selalu mengatakan kepada setiap kita, pribadi-pribadi Kristen, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala bahkan, pendeta-pendeta bahkan, baik yang junior bahkan yang senior yang sudah mau mati sekalipun, saya mau katakan, yuk terus bergaul karib dengan firman. Yuk terus merenungkan firman itu siang dan malam. Yuk terus berbicara kepada Tuhan. Dengar dia di saat dia pun mau berbicara kepada kita. Jangan terus asik kita yang ngomong kepada Tuhan. Jangan terus asik kita yang menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan akhirnya kita mengatur Tuhan. Tapi mari kita buka hati, buka telinga, buka pikiran, dan dengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita, sehingga di saat kita mengambil keputusan, kita melangkah, kita berbuat, kita bertindak, kita akan benar. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, terlebih hari-hari ini banyak sekali muncul ya teolog-teolog, apologet di media-media sosial. Banyak sekali di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Tapi memang hari-hari ini yang paling masif adalah di TikTok. Banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba muncul mengaku sebagai utusan Tuhan, mengaku sebagai, ada yang ngomong ibu daripada Yesus, mengaku sebagai
ahli kitab, mengaku sebagai nabi, menyedihkan sekali jika melihat mereka tanpa dasar pengenalan akan Tuhan, tanpa dasar perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tanpa dasar pendidikan teologi yang benar, bergaul karib dengan firman, mereka akan menjadi penyesat-penyesat. Iblis yang menyerupai malaikat terang akan menggunakan mereka menjadi penyesat-penyesat. Lidah mereka pun akan ledah menjadi lidah dusta, lidah sesat, saudara. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi ayo dong kita bijak. Bahkan saya ingin berbicara, kiranya teman-teman yang di TikTok pun boleh mendengar video ini. Tolong sampaikan kepada mereka bahwa para apologet instan, para teolog instan yang hari-hari ini muncul begitu banyak di media sosial, khususnya TikTok. Saya mau katakan kepada mereka, benar-benarlah bergaul karib dengan Tuhan, benar-benarlah membaca firman Tuhan, benar-benarlah belajar. Jangan asal ngomong, jangan asal terpengaruh, jangan asal berkata-kata sehingga tidak menyesatkan. Terlebih Anda yang wanes, bidat, antikristus. Karena di saat Anda menolak pribadi Yesus, Anda menolak pribadi Bapa itu sendiri yang telah mengutus Yesus sebagai pribadi juru selamat. Saya tidak akan mungkin pernah menjadi orang Kristen kalau saya tidak mengalami Tuhan secara pribadi, kalau saya tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi berhenti Anda berbicara bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, dan mereka adalah satu pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi dalam keseluruhannya. Satu Tuhan yang esa. Tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang menyatakan diri sesuai dengan kehendak Bapa, ditempatkan sesuai dengan kehendak Bapa, dinyatakan sesuai dengan kehendak Bapa. Maka disebut Trinitas. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini penting untuk kita pahami. Maka saudara-saudaraku yang saat ini Anda tersesat, Anda percaya tentang ajaran oneness, Anda yang percaya dengan bidat, Anda percaya dengan saksi-saksi Allah, Anda percaya dengan antikristus, bertobatlah. Jangan pernah tolak Yesus sebagai satu pribadi Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, sesuai dengan keberadaan dan pekerjaan yang harus mereka lakukan atas kehendak satu pribadi yang tunggal, yaitu Bapa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kembali kepada firman, mari baca firman baik-baik, dan jangan sampai kita menolak Yesus. Karena di saat kita menolak Yesus, kita menolak Bapa yang mengutus Yesus itu. Jadi ya marilah berhati-hati. Kembali kepada firman yang benar, bukan apa kata apologet, bukan apa kata yang mengaku pendeta, apa kata teolog-teolog, terlebih yang hari ini banyak kali berterbangan instan di media sosial, terutama TikTok, yang tidak pernah mengecap pribadi Yesus secara pribadi, yang tidak pernah merasakan Yesus secara pribadi, dan diperlengkapi dengan sekolah-sekolah yang memperlengkapi mereka, baik teologi ya, baik pak, misi dan sebagainya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, umat Kristen dimanapun berada, jangan mudah tersesat dan jangan mudah percaya dengan ajaran manusia, tapi kembali kepada firman, belajar dengan sungguh, renungkan siang dan malam. Semakin banyak kita membaca firman, semakin hebat kita dipakai Tuhan. Semakin banyak kita baca firman, semakin kita punya pedang roh yang menyala-nyala. Semakin banyak kita baca firman dan melakukannya, semakin kita punya iman, dan iman kita pasti semakin sempurna.
Jadi jangan kasih kendor, jangan sekali-sekali menolak Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Dan mari beritakan dia kepada setiap orang. Jangan takut untuk ditolak. Pada saat menolak kita yang datang kepada mereka memberitakan Injil, mereka sedang menolak pribadi Yesus. Dari saat mereka menolak Yesus, mereka menolak pribadi Bapa. Mari bangun hati, bangun kekuatan, bangun cinta, bangun kesungguhan, bangun kegerakan. Mari pergi beritakan Injil kerajaan. Salam kemenangan, salam satu Kristus. Shalom.